Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Priyansah dan tentunya di channel tercinta kita yaitu Catatan Ridho. Apa kabar teman-temanku sekalian? Saya harap kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa guys, siapkan minuman dulu ya. Tetap dikit ya dan nggak kelihatan mereknya. Jangan lupa siapkan minuman. Kalau yang suka kopi silakan ngopi, susu ya, snack. Karena kita akan membedah habis sebuah video yang mengiring opini guys. Yang bisa membuat orang awam atau orang yang tidak terlalu paham dengan agama Islam itu terkontaminasi. Yaitu terjangkit pemikiran orang tersebut yang ada di video ini ya. Yang akan kita komentari. Karena saya saja ketika mendengar argumentasi beliau, itu menurut saya hampir masuk akal guys waktu itu ya. Saya belum sempat buka buku waktu itu. Jadi saya, di dalam hati saya ini berkata guys, bahwasanya ini orang benar, apa yang disampaikannya kayaknya benar. Tapi saya tidak langsung membenarkan secara 100%. Saya gali lagi omongannya, ayat-ayat yang dipakai dosen tersebut. Sehingga saya kembali lagi kepada kitab-kitab terdahulu, saya buka kitab-kitab tafsir, saya baca pelan-pelan satu demi satu sehingga saya mendapatkan kesimpulan yang sangat luar biasa. Dan itu yang akan kita bahas di momen kali ini guys. Adapun tema atau judul yang ingin kita bahas, komentari ayat-ayat suci Al-Quran yang dipakai oleh dosen UIN ketika membela Panji Gumilang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan kalam Allah, tapi kalamur Rasul, tapi perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah guys, kita langsung dengarkan videonya, baru kita berikan sebuah komentar atau tanggapan. Ini dia. Apakah Panji Gumilang layak dipidanakan usai dilakukan gelar perkara dan statusnya naik? Silakan Bapak. Menurut saya tidak layak. Ya, tidak layak. Alasannya Pak? Pertama, beberapa persoalan yang terkait dengan yang dituduhkan itu dalam kacamata saya sebagai orang ahli fikih. Walaupun tadi saya perlu mengoreksi. Yang pertama kita tanggapi dulu guys, karena saya sudah gatal ingin menanggapi apa yang diucapkan oleh dosen ini. Kalau kita ketahui beliau ini adalah dosen UIN, lagi-lagi dosen UIN. Ada apa dengan UIN? Kenapa universitas yang sudah sangat terkenal, semua orang sudah mengetahui universitas tersebut, kebanyakan dosennya ya, ini baru dua sih sebenarnya, dua ya, kita sebutkan dua dosen ini dari Universitas UIN, itu banyak aneh-aneh guys, nyeleneh, aneh dalam argumentasi. Jadi beliau ini memberikan argumentasi bahwasanya Panji Gumilang itu menurut kacamata beliau sebagai ahli fikih. Jujur saya secara pribadi tidak menerima ya kalau beliau itu ahli fikih. Saya ingin berdiskusi deh sama beliau. Silakan kalian adakan ruang diskusi antara saya sama dosen ini. Insya Allah kita sanggup ya. Karena saya ingin sekali berdialog, berbincang ilmu fikih ya, keilmuan di dalam bidang ilmu fikih. Saya ingin sekali berdiskusi sama beliau. Jikalau ada para netizen yang bisa mengadakan perdiskusian antara saya sama dosen itu, saya sangat bersyukur sekali dan berterima kasih sekali kepada kalian. Karena beliau ini dengan PD-nya mengaku sebagai ahli fikih. Siapa yang memberikan beliau julukan sebagai ahli fikih guys? Sangat disayangkan ya. Beliau sebagai ahli fikih tapi tidak mencermati kejadian yang terjadi di lapangan. Yang mana beliau ini menurut kacamata beliau sebagai ahli fikih bahwasanya Panji Gumilang itu tidak pantas dipidana. Justru menurut saya sebagai ahli fikih juga karena beliau menjuluki dirinya sebagai ahli fikih, ya sudah kita juga julukin diri kita sebagai ahli fikih bahwasanya Panji Gumilang itu sangat layak dipidana. Karena apa? Satu, yang pertama, Panji Gumilang sudah dinasihati oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, untuk bertaubat,
untuk mengklarifikasi kesalahan-kesalahan, klarifikasi semua perkataan atau pernyataan yang sudah viral di medsos untuk mengatakan bahwasanya pernyataannya itu tidak benar alias dari dirinya sendiri. MUI ingin sekali mengadakan perdiskusian atau menggelar perdebatan kepada Panji Gumilang. Cuman Pak Panji Gumilang ini selalu banyak alasan ketika didatangi oleh MUI di pondoknya. Jadi tidak sempat terjadi hal tersebut, guys. Nah, berangkat dari ini, maka Pak Panji Gumilang itu tidak mau nerima, sehingga terjadilah pengaduan ke pihak kepolisian ya. Maka terjadilah pidana. Itu Pak dosen yang harus Anda ketahui. Jadi sangat pantas Pak Panji Gumilang ini dilaporkan ke pihak polisi atau dipidana. Karena memang beliau ngeyel, alias beliau tidak mau mendengarkan nasihat orang dan tidak mau mengakui kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Baiklah, kita lanjut ya. Alasan saya, pertama ketika ada statement bab qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, sesungguhnya dalam kacamata saya tidak ada yang melanggar dari aspek fikih. Kenapa? Saya melandaskan pada surat An-Najm, yaitu surat yang ke-53. Bunyinya langsung wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini terkait dengan Nabi dituduh bahwa apa yang diomongkan itu adalah berdasar Nabi. Tapi kemudian ditekankan lagi, itu omongan Rasulullah betul, tetapi itu adalah wahyu. Jadi Rasul tidak akan pernah berbicara apapun selain yang diwahyukan kepadanya. Sehingga ditekankan juga pada surat Al-Haqqah. Nah, yang pertama ini ya, ayat yang dipakai oleh beliau. Justru ayat yang dipakai oleh beliau itu menekankan, memastikan bahwasanya Al-Quran itu bukan perkataan Nabi, tapi wahyu dari Allah. Tidak ada campur paut baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya apa yang beliau ucapkan atau apa yang beliau jadikan dalil atau argumentasi itu tidak sesuai dengan ulama-ulama tafsir, guys. Baiklah, kita lanjut yang kedua. Yaitu surat nomor 69 ayat 40 sampai 43. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqaulin syairin qalilan ma tu'minun wala biqaulin kahin. Lagi dan lagi beliau tidak pantang menyerah untuk memakai ayat suci Al-Quran. Saya awal-awal mendengar argumentasi beliau yang kedua ini hampir membuat saya terkontaminasi, guys. Hampir membuat saya mempercayai pernyataan beliau. Karena ayat suci Al-Quran ini secara nampak atau secara jelas menyatakan bahwasannya innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu ucapan baginda Nabi Muhammad SAW. Keraguan itu membuat saya hampir menyatakan bahwasanya Pak Panji Gumilang itu benar. Sehingga saya balik lagi ke kitab-kitab tafsir, saya baca, saya buka aplikasi yang namanya Maktabah Syamilah. Di situ ada kumpulan buku-buku. Maka saya buka, saya kaji, saya baca dengan pelan-pelan, dengan keilmuan saya. Terus saya juga sempat bertanya kepada teman-teman, sehingga saya mendapatkan sebuah jawaban yang sangat luar biasa. Jadi memang di dalam kitab tafsir itu ada 3 pendapat, guys, yang menjelaskan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh dosen tersebut. Yang pertama, qila. Nah, namanya qila ini disebutkan atau dikatakan. Jadi lemah ya pernyataannya. Yang pertama mengatakan bahwasannya itu perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi dibantah, guys. Bukan mengatakan bahwasannya perkataan baginda Nabi Muhammad SAW, akan tetapi itu sebuah wahyu yang dinyatakan atau dinampakkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dibantah yang pertama ini. Yang kedua itu malaikat Jibril, tapi dibantah juga, guys, bahwasanya itu bukan perkataan malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya menyatakan atau menyampaikan apa yang sudah diwahyukan kepada
malaikat Jibril tersebut kemudian disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga baginda Nabi menyampaikannya ke kita. Adapun pendapat yang ketiga, ini yang paling kuat, yaitu bahwasannya Al-Quran itu kalam Allah, kalamnya Allah. Kemudian saya kembali lagi membaca kitab-kitab tentang perdiskusian Al-Quran itu kalam Allah atau makhluk. Ternyata yang menyatakan atau memberikan sebuah argumentasi bahwasannya Al-Quran itu makhluk adalah kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah kaum yang menggunakan akal. Kan kalian baca kitab-kitab terdahulu atau kitab-kitab tafsir, maka insya Allah kalian akan menemukan 3 pendapat ini. Dan kalau kalian banyak baca kitab-kitab tafsir, sehingga kalian bisa memberikan sebuah kesimpulan atau sebuah pernyataan bahwasannya Al-Quran itu kalamullah. Baiklah, kita lanjutkan videonya, guys. Ayat 11 itu dikatakan laisa kamitsli syai'un. Jadi ketika dikaitkan bahwa Rasul, ketika Allah itu memberikan kalam atau qala Allah Ta'ala, berarti kalam itu sesuatu yang dibicarakan, sesuatu yang berwujud. Ketika itu berwujud, berarti dia bukanlah Allah. Nah, guys, di sini lagi-lagi beliau memakai ayat, guys, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Bahwasanya Allah itu tidak menyerupai makhluknya. Pak dosen, Anda yang mengaku sebagai ahli fikih, cuman sangat disayangkan Anda tidak terlalu memahami konteks di dalam memahami ayat suci Al-Quran. Allah sendiri sudah memberikan sebuah pernyataan untuk menantang semua makhluk, ya, semua makhluk, mau dia muslim, mukmin, atau dia orang kafir, untuk membuat satu ayat yang serupa seperti Al-Quranil Karim. Wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimithli. Jikalau engkau ragu atas apa yang telah kami berikan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, fa'tu bi suratin mimithli. Maka datangkan, maka buatlah ayat yang serupa seperti Al-Quranil Karim. Sangat jelas bahwasannya Al-Quran ini memang wahyu dan memang Al-Quran ini kalamullah, bukan kalamur Rasul atau kalamul Jibril alaihissalam. Jadi semua argumentasi yang sudah kita sampaikan, silakan kalian meninjau, silakan kalian memberikan sebuah komentar yang menurut kalian ada kejanggalan dari argumentasi yang disampaikan oleh dosen Win tersebut. Baiklah, mungkin sampai di sini saja. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wa Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.